Selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kompensasi dan balas jasa. Pendahuluan yang pertama, permasalahan manajemen sumber daya manusia atau ketenagakerjaan adalah perhatian utama di berbagai negara di dunia. Selanjutnya, pemberian kompensasi pada karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka agar mereka lebih banyak lagi berkontribusi besar untuk perusahaan. Kompensasi didefinisikan sebagai imbalan berupa uang ataupun natura yang diberikan kepada karyawan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Imbalan ini diberikan atas dasar balas jasa perusahaan kepada karyawan yang telah berkontribusi di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, menurut P.M. Simanjuntak adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah lebih mengarah ke cara manajemen sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan yang dimaksud di sini adalah digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah kesehatan jasmani maupun rohani yang akan mempengaruhi produktivitas kerja seorang pegawai dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan suatu indikator untuk menentukan jenis bidang yang akan sesuai untuk seorang pegawai, baik pun laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir adalah umur. Umur menjadi indikator dalam produktivitas kerja karena semakin tinggi umur yang dimiliki oleh seorang karyawan, semakin kecil kekuatan fisik yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Sutrisno tahun 2015. Yang pertama adalah pelatihan, yaitu latihan kerja bertujuan untuk mengetahui keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dalam mengoperasikan atau menggunakan peralatan kerja. Yang kedua adalah mental dan kemampuan fisik karyawan. Keadaan mental ini mengarah kepada kesehatan rohani suatu pegawai, karena kesehatan mental sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Yang ketiga adalah hubungan antara atasan dan bawahan, di mana hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dapat mempermudah pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya adalah menurut Sunyoto tahun 2012. Yang pertama adalah pendidikan, di mana pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan pegawai. Yang kedua adalah pelatihan, merupakan usaha memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam mengemban tanggung jawab. Pegawai akan diberikan pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini akan membentuk pegawai agar semangat dalam bekerja, sehingga nantinya pegawai dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Syarat penerimaan upah berdasarkan pasal 81 angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Syarat penerimaan upah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan besaran uang pesangon, yang meliputi A. Masa kerja kurang dari 1 tahun akan mendapatkan 1 kali upah, B. Masa kerja lebih dari 1 tahun namun kurang dari 2 tahun akan mendapatkan 2 kali upah, C. Masa kerja lebih dari 2 tahun namun kurang dari 3 tahun akan mendapatkan 3 kali upah, D. Masa kerja lebih dari 3 tahun namun kurang dari 4 tahun akan mendapatkan 4 kali upah, dan seterusnya. Yang kedua yaitu berdasarkan uang jasa atau uang penghargaan, yang meliputi masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun akan mendapatkan 2 kali upah, B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun akan mendapatkan 3 kali upah, C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun akan mendapatkan 4 kali upah. Yang ketiga yaitu beberapa syarat pekerja supaya mendapatkan uang penggantian hak, yaitu A.
cuti tahunan belum diambil dan belum gugur. B. Biaya yang meliputi ongkos perjalanan bekerja dan keluarganya ke perusahaan 4 pekerja diterima bekerja. C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, termasuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Nah, selanjutnya ada 8 alasan karyawan di PHK. Yang pertama itu ada pengunduran diri atas kemauan diri sendiri. Nah, khusus untuk pengunduran diri atas kemauan diri sendiri ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya mendapat uang pesangon dan UPMK dan UPH. Nah, berdasarkan pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat baru pasal 154A Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat tersebut yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Kemudian tidak terikat dalam ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Nah, kemudian yang kedua ada pengunduran diri karena berakhirnya kontrak. Kemudian yang ketiga, pengunduran diri karena mencapai usia pensiun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, alasan PHK karyawan yang selanjutnya yaitu pekerja melakukan kesalahan yang berat dan fatal. Pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja atau karyawan yang bersangkutan setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Kemudian yang kelima, perusahaan mengalami kerugian. Hal ini banyak terjadi di masa pandemi seperti saat ini. Karyawan banyak yang di PHK karena perusahaan itu banyak yang meminimalisir jumlah kerugian. Yang keenam, pekerja mangkir terus-menerus. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada karyawan yang mangkir atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terus-menerus. Kemudian, alasan PHK karyawan yang ketujuh ialah pekerja ditahan pihak berwajib. Perusahaan bisa memberlakukan pemutusan hubungan kerja jika karyawan tidak dapat melakukan tanggung jawab pekerjaannya karena ditahan oleh pihak yang berwajib. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar karyawan uang penghargaan masa kerja sebanyak 1 kali ditambahkan dengan uang penggantian hak. Namun, jika karyawan setelah 6 bulan dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut. Dan yang ke-8 ialah pekerja meninggal dunia. Karyawan yang telah dinyatakan meninggal dunia akibat sakit atau suatu hal, maka hubungan kerja otomatis berakhir. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban memberikan uang kepada keluarga sebanyak 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Tujuannya adalah pemberian kompensasi dapat membantu perusahaan dalam mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi pada manajemen sumber daya manusia. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan menunjukkan tingkat kesuksesan suatu perusahaan sejalan dengan meningkatnya produktivitas kerja karyawan dan penggunaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien.